Men need to learn that the blessings of obedience in their fullness can be theirs only as they receive the grace of Christ. It is His grace that gives man power to obey the laws of God. It is this that enables him to break the bondage of evil habit. This is the only power that can make him and keep him steadfast in the right path. Hello everyone, di dalam video ini kita akan membaca ayat yang banyak orang artikan sebagai arti yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan Rasul Paulus waktu dia menulis ayat ini. Mereka katakan bahwa dosa tidak berkuasa di atas kamu karena kamu tidak diwajibkan untuk menurut hukum, karena kamu sekarang di bawah grace. Dan mereka katakan bahwa hal ini berlakunya setelah Kristus mati di kayu salib. Yang mereka maksudkan ialah setelah kayu salib, grace menggantikan hukum Tuhan. Artinya sebelum kayu salib, mereka yang diselamatkan perlu untuk menurut hukum Tuhan, karena mereka tidak berada di bawah grace. Sementara setelah kayu salib, kita yang selamat tidak perlu menurut hukum Tuhan, karena kita diselamatkan oleh grace. Sesuai dengan pengertian mereka, artinya hukum Tuhan berakhir fungsinya di kayu salib. Dengan kata lain, hukum Tuhan dipakukan ke kayu salib waktu Kristus mati di kayu salib. Di 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan, ujilah segala sesuatu. Dan di Yesaya 8 ayat 20 dikatakan, kalau yang diajarkan tidak sesuai dengan hukum dan kesaksian firman Tuhan, artinya ajaran itu penuh dengan kegelapan. Oleh sebab itu, mari kita uji pengertian ini, apakah ajaran ini terang atau gelap. Mari kita lihat apa fungsi hukum Tuhan. Berdasarkan ajaran ini, hukum Tuhan dipakukan ke kayu salib waktu Kristus mati di kayu salib. Apakah ajaran ini sesuai dengan apa yang Kristus katakan di Matius 5 ayat 17? Kristus katakan, jangan kamu berpikir bahwa aku datang untuk membinasakan hukum atau tulisan-tulisan para nabi. Aku datang bukan untuk membinasakan hukum, tetapi untuk memenuhinya atau untuk fulfill. Sangat jelas Kristus katakan bahwa dia datang bukan untuk memakukan hukum, karena dia datang untuk memenuhinya. Pertanyaannya, apanya dari hukum itu yang Kristus fulfill atau Kristus penuhi? Firman Tuhan mengajarkan bahwa upah dosa adalah kematian. Sementara semua orang telah berdosa sesuai dengan Roma 3 ayat 23. Artinya semua orang perlu mati kematian upah dosa, yaitu kematian tanpa kebangkitan atau kematian kekal. Di 1 Yohanes 3:4 dikatakan dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Seandainya hukum Tuhan ditiadakan, artinya setelah kayu salib tidak ada dosa lagi. Apakah memang demikian kenyataannya? Kita tahu perzinahan adalah dosa. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa perzinahan itu dosa kalau hukum Tuhan yang mendefinisikan apa itu dosa sudah dipakukan? Apakah setelah kayu salib tidur dengan istri tetangga bukan dosa? Karena hukum yang mendefinisikan tidur dengan istri tetangga itu dosa sudah dipakukan ke kayu salib? Apakah membunuh, berdusta, menyembah other gods, menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia, berbakti pada hari lain selain hari ketujuh, covet setelah kayu salib bukan dosa lagi? Karena hukum yang mendefinisikan semua itu adalah dosa sudah dipakukan ke kayu salib? Tentu saja jawabannya tidak. Di Roma 3 ayat 20, Rasul Paulus mengatakan, fungsi hukum ialah untuk menunjukkan dosa itu dosa. Contohnya sebagai berikut. Bilanglah di suatu kota ada undang-undang di mana masyarakat tidak boleh membunuh. Apakah keluarga dari anaknya yang dibunuh tidak ada persoalan dengan perbuatan si pembunuh itu? Karena walaupun anaknya mati dibunuh, paling kurang mereka katakan si pembunuh itu tidak melanggar undang-undang kota itu, karena hukumnya sudah ditiadakan. Tentu saja tidak ada di antara kita yang menyetujui untuk meniadakan undang-undang itu. Jadi pertanyaannya, apa dari hukum itu yang Kristus fulfill atau penuhi waktu Kristus mati di kayu salib? Kita mengerti bahwa Kristus tidak pernah melanggar hukum Bapanya di surga.
sehingga dia tidak perlu mati kematian kekal karena dia tidak pernah berdosa. Jadi pertanyaannya, mengapa Kristus mati di kayu salib? Hukum menuntut pelanggar hukum mati kematian kekal, sebagaimana yang kita sudah baca di Roma 6 ayat 23. Namun Bapa memberikan anak satu-satunya yang dibegotten sebagai pengganti manusia yang sepatutnya mati. Dengan Kristus mati di kayu salib, Kristus memenuhi tuntutan hukum yang mana upah dosa adalah kematian. Namun kita perlu mengerti hal ini, bahwa persoalan manusia adalah dosa, yaitu melanggar hukum Tuhan, di mana kematian kekal hanyalah akibat dari persoalannya. Artinya kematian Kristus di kayu salib hanya menggantikan kematian manusia yang seharusnya mati. Di sisi lainnya, manusia yang sudah berdosa masih ada persoalan yang perlu diperbaiki, yaitu berdosa atau melanggar hukum Tuhan. Apakah Kristus mati di kayu salib agar manusia berdosa bisa berdosa terus-menerus tanpa mati karena kematiannya sudah dibayar oleh yang sudah mati di kayu salib? Apakah Kristus mati di kayu salib agar seorang pembunuh bisa tetap membunuh tanpa menerima upah dosa yang Kristus sudah bayar di kayu salib? Apakah orang jahat bisa berbuat jahat tanpa harus khawatir bahwa kejahatannya akan mengakibatkan kematian kekalnya? Kita baca di Matius 1 ayat 21. Kristus adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya, bukan di dalam dosa-dosanya. Ajaran yang mengajarkan bahwa hukum Tuhan sudah dipakukan ke kayu salib mengajarkan bahwa manusia diselamatkan di dalam dosa-dosanya, bukan dari dosa-dosanya. Kristus selamatkan manusia berdosa dari dosa-dosanya. Artinya orang yang selamat adalah orang yang tidak berdosa lagi. Orang yang selamat adalah orang yang tidak melanggar hukum Tuhan lagi. Tidak bisa seseorang tidak melanggar hukum Tuhan lagi kalau hukumnya memang sudah tidak ada. Dosa adalah pelanggaran hukum yang ada. Sehingga untuk tidak berdosa lagi ialah untuk tidak melanggar hukum yang ada. Untuk meniadakan hukumnya ialah untuk perbuatan jahat orang itu tidak didefinisikan sebagai kejahatan, walaupun efeknya terhadap orang lain sangatlah jahat. Kristus katakan kepada wanita di Yohanes 8 ayat 11 yang kedapatan berzina, "Aku tidak condemn kamu. Aku tidak menuduh kamu sebagai pelanggar hukum." Dengan kata lain, dosamu telah diampuni, perbuatanmu untuk melanggar hukum sudah diampuni. Lalu Kristus katakan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan melanggar hukum lagi. Upah dosa wanita ini diberikan kepada Kristus. Lalu kuasa untuk menurut hukum Tuhan diberikan kepadanya untuk tidak melanggar hukum lagi. Go and sin no more. Apakah setelah kematiannya di kayu salib, Kristus katakan kepada kita semua, dosamu diampuni, silahkan sembah other gods. Silahkan menggunakan namaku dengan sia-sia. Silahkan pilih hari apa saja sebagai hari Sabat. Silahkan untuk tidak menghormati orang tuamu. Silahkan membunuh. Silahkan berzina. Silahkan mencuri. Silahkan bersaksi dusta. Silahkan covet, karena hukum Bapakku tidak berlaku lagi. Tidak, sama sekali tidak jawabannya. Kristus mati di kayu salib agar manusia yang diciptakan tidak melanggar hukum Bapaknya lagi. Jadi pertanyaannya, apa kuasanya yang menyanggupkan manusia yang dosanya sudah diampuni untuk tidak melanggar hukum lagi, dengan kata lain, tidak berdosa lagi? Kuasa itu adalah grace di Roma 1 ayat 5. Grace diberikan agar manusia dapat menurut hukum Tuhan atau tidak melanggar hukum Tuhan lagi. Di Efesus 2 ayat 8 dikatakan, manusia diselamatkan by grace, oleh kuasa yang menyanggupkan kita semua untuk tidak melanggar hukum Tuhan lagi. Grace dapat diterima melalui iman kepada firman Tuhan. Kita perlu percaya bahwa Kristus sanggup menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan melalui iman itu, kita menerima kuasa grace itu untuk menurut setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Yohanes menulis di Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya tidak perlu binasa,
tetapi memperoleh kehidupan kekal. Barang siapa percaya bahwa Kristus sanggup menolong orang berdosa untuk tidak berdosa lagi, memperoleh kehidupan kekal. Ayat ini tidak menganjurkan bahwa siapa saja yang percaya bahwa Kristus mati di kayu salib agar manusia tidak perlu mati, walaupun manusia akan tetap berdosa, karena Kristus tidak memiliki kuasa yang sanggup menolong manusia berdosa untuk berhenti berdosa, akan memperoleh kehidupan kekal. Sama sekali bukan itu yang kita baca di ayat itu. Orang yang diselamatkan adalah orang yang tidak melanggar hukum Tuhan. Orang yang menurut, bukan orang yang masih melanggar hukum Tuhan. Yohanes menulis di Wahyu 22 ayat 14, "Diberkatilah mereka yang melakukan hukum-hukum Tuhan, karena mereka berhak untuk makan buah pohon kehidupan, dan dipersilahkan untuk masuk melalui pintu gerbang kota itu, yaitu Yerusalem di surga." Mari kita baca lagi Roma 6 ayat 14. "Dosa tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kamu, karena kamu tidak dituduh hukum sebagai pelanggar hukum, karena kamu menurut hukum, dan kuasa yang menyanggupkan kamu untuk menurut hukum adalah grace." Berbeda sekali bunyinya dengan versi yang salah. Dosa tidak lagi berkuasa dalam kehidupan kamu, karena kamu tidak diwajibkan untuk menurut hukum, karena kamu memang tidak dapat menurut hukum, karena sekarang kamu di bawah kuasa grace. Apakah versi itu masuk akal? Sama sekali tidak masuk akal. Fungsi grace ialah untuk manusia bisa menurut hukum Tuhan, bukan untuk sekedar mengampuni kejahatan manusia, walaupun kejahatan kamu itu bukan dosa, karena hukum yang mendefinisikan dosa sudah dipakukan ke kayu salib. Fungsi grace ialah untuk menyanggupkan kamu untuk tidak berdosa lagi, sehingga kamu tidak berada di bawah tuduhan hukum sebagai pelanggar hukum. Dan oleh sebab itu, dosa tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kamu. Itulah artinya dari Roma 6 ayat 14 yang dimaksudkan Rasul Paulus waktu dia menulis ayat ini. Semoga kita semua hidup di bawah kuasa grace, sehingga kita tidak lagi berada di bawah tuduhan hukum sebagai pelanggar hukum. Sehingga kita bisa mengatakan dosa tidak ada dominannya lagi dalam kehidupan saya, yang dengan sepenuhnya bergantung kepada Kristus melalui kuasa grace-Nya. To God be the glory.